Halo sahabat anak Indonesia, masih ingat gak beberapa waktu yang lalu ada apa aja sih di Komnas Perlindungan Anak? Ada apa yo? Puji syukur sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini dalam acara Launching Komnas TV Anak. Komnas TV Anak ini bisa di launching hari ini dalam kerangka memberikan pembelaan bagi anak-anak yang tereksploitasi karena media sosial. Karena media sosial ini harus dikembangkan secara cerdas. Nah, betul banget. Beberapa waktu yang lalu kita baru aja launching Komnas TV Anak dan juga ada perlombaan mural di kantor sekretariat Komnas Perlindungan Anak Jalan TB Simatupang nomor 33 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Buat yang tebakannya udah benar, selamat ya. Dan yang masih salah, jangan lupa follow Instagram @komnastvanak dan @komnasanak. Jangan lupa subscribe YouTube Komnas TV Anak untuk kepentingan terbaik anak Indonesia. Nah, udah lihat kan keseruan launching Komnas TV Anak dan juga lomba mural di Komisi Nasional Perlindungan Anak. Gak hanya itu aja, masih bakal banyak banget yang baru dan fresh di YouTube channel Komnas TV Anak. Penasaran kan? Makanya saya akan berikan bocoran hal yang baru dan fresh banget. Yuk, ikutin terus kegiatan hari ini. Nah, ini dia salah satu bocoran yang baru di Komnas TV Anak. Komnas TV Anak sedang membuka lowongan untuk seluruh mahasiswa yang berminat untuk gabung dan terlibat langsung dalam dunia perlindungan anak. Kita cek yuk syaratnya apa aja dan udah berapa banyak sih mahasiswa yang daftar. Yuk, ikutin terus. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Chandra. Berapa nih? Kak Bayu bawa kamera nih. Nah, nih dengar-dengar Komnas TV Anak lagi buka lowongan magang untuk mahasiswa bisa ikut terlibat ya Mas Chandra? Ya benar, jadi betul ya? Kita dari Komnas TV Anak rencananya memang sedang mencari broadcaster handal bisa magang di Komnas TV Anak ini ya kan. Jadi kalau kalian yang berminat untuk join dengan kami, silakan kalian kirim surat rekomendasi dari kampus kalian, atau untuk lebih lanjutnya bisa cek informasi di bawah ini. Oke. Udah ada yang daftar belum Mas? Alhamdulillah udah ya? sih, baik. Ya lumayan lah. Berapa nih kira-kira antusiasnya? Lumayan Boy, ada 100 orang lah. Banyak banget nih sahabat anak Indonesia. Oke, makasih banyak ya Mas Chandra. Siap. Semoga kita menemukan penerus-penerus untuk perlindungan anak. Pastinya. Oke. Untuk kepentingan terbaik anak Betul. Indonesia. Selamat bekerja Mas Chandra. Sama-sama Kak Bayu. Ayo guys. Nah, tadi kan kita udah tahu nih syarat apa aja yang dibutuhkan buat daftar menjadi relawan peduli anak di Komnas TV Anak maupun di Komnas Perlindungan Anak. Nah, kalian penasaran nggak? Kira-kira kriteria apa sih yang dibutuhkan dan persiapan apa aja yang dibutuhkan untuk jadi relawan yang peduli dengan anak-anak untuk terjun langsung di dunia perlindungan anak? Yuk, cari tahu jawabannya. Halo Kania. Hai, Halo, hai Bayu. Maaf nih ganggu waktunya Kania. Oke, Boleh ditanya-tanya ya Kania? boleh. Ini kita bawa sahabat anak Indonesia ini Hai, Kania. halo sahabat anak Indonesia. Jadi tadi saya udah main nih ke ruangan editing ketemu Mas Chandra. Nah, Komnas Perlindungan Anak dan Komnas TV Anak kan lagi buka kesempatan nih buat mahasiswa atau teman-teman sahabat anak di Indonesia itu untuk daftar terjun langsung jadi volunteer di sini untuk terlibat aktif dalam dunia perlindungan anak. Nah, kira-kira apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan sebelum mereka terjun langsung di dunia perlindungan anak? Yang harus dipersiapkan pasti balik lagi ke syaratnya dulu. Syaratnya yang pasti mahasiswa aktif. Okay. Nah, yang harus dipersiapkan mereka paling enggak punya
keahlian atau skill, misalnya karena ini Komnas TV Anak paling nggak bisa untuk jadi kameramen, kemudian bisa editing, kemudian mereka bisa menulis. Terus kalau yang suka ngomong di depan kamera mereka bisa jadi reporter, jadi akhirnya bisa punya kemampuan untuk berbicara di depan umum kayak gitu. Nah, kalau semua kemampuan itu misalnya nggak tercukupi, terus gimana dong? Bisa nggak nih masuk gitu? Sebenarnya yang penting mereka mau belajar. Nanti kan di sini juga akan disupervisi sama orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang televisi gitu. Dan yang penting terus gini lagi, kan saya nggak tahu nih di Komnas TV Anak nanti isunya pasti banyak tentang perlindungan anak, itu juga nggak apa-apa, nanti juga disupervisi dan pasti juga itu jadi pengalaman baru gitu. Jadi harus punya model-model tadi sama sikap apa aja nih Kak yang kira-kira harus dipersiapkan sama teman-teman, mentalnya kah atau apanya kah yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan yang penting mau belajar. Ya, mau belajar. Yang pertama niat, kemudian benar-benar mau belajar, mau berbuat gitu, bukan karena tuntutan dari kampus aja, tapi memang oh ya pengen cari pengalaman baru supaya ada peningkatan kualitas terhadap dirinya untuk ke depan jauh lebih baik, apalagi nanti ketika masuk di dunia kerja. Kemudian bisa juga karena ini kerjanya nggak sendiri bareng-bareng, berarti kan harus kerja sama tim kayak gitu ya, kayak gitu-gitu sih. Oke deh. Wah, makasih banyak nih Kania. Sama-sama Bayu. Nah, sahabat anak Indonesia, udah dengar kan tadi penjelasan dari Kania tentang hal apa aja yang harus dipersiapkan sebelum terjun langsung jadi relawan aktivis perlindungan anak. Nah, maka itu jangan ragu lagi, langsung aja daftar ke Komnas TV Anak maupun Komnas Perlindungan Anak. Pamit ya Kania. Ya, dah. Kebetulan nih ada produser Komnas TV Anak namanya Pak Vicky. Kita lihat yuk, kita tanya-tanya juga sekalian. Halo Pak Vicky. Halo, Bayu. Pak, Sehat, Pak? sehat. Gimana, Pak? Kita mau tanya-tanya nih Pak. Boleh. Kira-kira nanti kalau ada mahasiswa yang magang di Komnas TV Anak itu job desk-nya ngapain aja? Dan harapan dari Mas Vicky apa? Wah, banyak Bayu, banyak. Di sini kita butuh banyak nih, seperti editor, kameramen, scriptwriter, kreatif, PA, banyak lagi. Harapannya sih supaya teman-teman yang magang bisa nambah ilmu bersama kita, saling sharing untuk kebutuhan kampus dan membantu kita di sini, Bayu. Oke, jadi harapannya banyak banget ya. Banyak banget. Tetap semangat terus nih Mas Vicky. Terima kasih banyak. Iya. Wow. Ayo kita lanjut lagi. Ya, baik. Permisi Pak Aris. Ayo, selamat sore Bayu, silakan. Boleh saya minta sedikit waktunya Pak? Oh, untuk apa yang bisa saya bantu? sahabat anak Indonesia nih Pak. Oh, silakan. Gimana yuk? Ya Pak, jadi saya mau tanya nih Pak, latar belakang atau sejarah dari Komnas Perlindungan Anak tuh seperti apa sih Pak? Terima kasih Bayu. Jadi Komisi Nasional Perlindungan Anak yang semula itu bernama Lembaga Perlindungan Anak Pusat. Ya. Namun sejak dilangsungkannya kami sebut Forum Nasional Perlindungan Anak pada tahun 1998 ya, yang diprakarsai oleh waktu itu namanya Departemen Sosial dan mendapat dukungan dari Badan PBB Urusan Anak-anak yakni UNICEF dan stakeholder baik itu pegiat perlindungan anak maupun kalangan kampus, alim ulama, jurnalis, kalangan dunia usaha dan seterusnya. Nah, pada masa itu digelar Forum Nasional yang pertama itu mengubah nama dari Lembaga Perlindungan Anak yang ditempatkan sebagai basis pendirian dari organisasi, maka untuk menjalankan tugas dan fungsinya diberilah nama Komnas Perlindungan Anak. Sehingga sejak 1998 Bayu, Komnas Perlindungan Anak itu sebagai organisasi yang khusus memberikan perhatian pada anak
Dan pada Forum Nasional pertama 1998 itu diberikan mandat untuk penguatan organisasi dan ditetapkan sebagai eksekutor dari pelaksanaan program-program Lembaga Perlindungan Anak Pusat itu. Jadi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang nih sudah ada di seluruh daerah Pak, atau ada di mana aja sih Pak Komnas Perlindungan? Ya, sejak 1998 itu kan ada 3 mandat yang diberikan. Pertama adalah menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, draftnya sudah dilakukan 15 tahun sebelum, tetapi dalam Forum Nasional 3 pertama itu diberi mandat 1 meneruskan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab supaya lahir ada Undang-Undang Perlindungan Anak, itu 1. Yang kedua, membentuk Lembaga Perlindungan Anak. Ya. Lalu yang ketiga adalah memberikan perhatian khusus pada apa yang kita sebut namanya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Nah, untuk menjalankan ini Bayu tidak bisa sendiri. Lalu kemudian di dalam Forum Nasional tingkat pertama tahun 98 itu diberikanlah kewenangan kepada Komnas Perlindungan Anak untuk mendirikan lembaga-lembaga perlindungan anak sebagai mitra kerja di berbagai wilayah. Nah, sampai hari ini ya, terakhir data yang terkonfirmasi sudah ada 289 lembaga perlindungan anak di tingkat ya, baik itu di desa, kecamatan, kabupaten kota dan provinsi. Itu sebagai mitra kerja kita dalam kerangka memberikan katakanlah membangun gerakan perlindungan anak itu. Berarti sudah ada di hampir di seluruh Nusantara ya Pak? Ya, paling tidak 50% lah ya, 50%, dan juga masih terus dikuatkan organisasi sekalipun itu sudah 50%. Tapi niatnya adalah bagaimana membangun gerakan perlindungan anak itu yang berbasis ya desa, berbasis kota, berbasis kabupaten dan provinsi. Baik Pak, untuk tahun ini Komnas Perlindungan Anak kan sedang membuka kesempatan bagi para relawan dari kalangan mahasiswa untuk masuk di gerakan perlindungan anak, baik itu Komnas Perlindungan Anak maupun Komnas TV nih Pak. Nah, kenapa sih Pak mahasiswa itu penting atau kampus itu penting menjadi dapur bagi gerakan perlindungan anak? Ya, jadi begini prinsipnya. Selain tadi membangun gerakan perlindungan anak dalam bentuk memberikan kesempatan masyarakat bahu-membahu memberikan perlindungan pada anak dengan membentuk lembaga perlindungan anak di masing-masing kabupaten kota bahkan sampai di desa. Betapa pentingnya Komnas Perlindungan Anak juga menggandeng masyarakat secara khusus mahasiswa, karena kita menganggap atau percaya bahwa gerakan perlindungan anak itu juga bukan saja harus dilakukan melalui gerakan masyarakat, tetapi juga bisa masuk dalam gerakan dunia kampus seperti itu. Itu penting sekali karena kita menganggap bahwa kampus itu bisa dijadikan dapur gerakan perlindungan anak ya. Karena di dalam kampus itu kan banyak keilmuan yang ada di sana. Ada kedokteran, ada peksos ya, artinya ada keilmuan lain. Tentunya perlu diaplikasi. Jadi mereka sudah mendapatkan teorinya di kampus, kemudian di Komnas ini untuk praktek gitu Pak, kurang lebihnya. Iya, kan kalau di kampus Bayu kan banyak keilmuan di sana ya. Tapi kuncinya adalah bagaimana mengaplikasi keilmuan yang ada di setiap kampus ya, apapun itu ya. Nah, di Komnas Perlindungan Anak lah di aplikasi itu berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan di masyarakat. Artinya ada praktek langsung. Jadi oleh karena itu kita berharap kawan-kawan mahasiswa yang melakukan kerja-kerja PKL atau relawan dan sebagainya ini adalah untuk mengaplikasikan keilmuannya yang didapat dari kampus. Betul, Pak. Jadi nggak hanya dapat teori di kampus, tapi langsung praktek di Komnas Perlindungan Anak. Iya, sungguh luar biasa kita memberikan kesempatan itu, karena nggak ada gunanya kalau keilmuan itu tidak diaplikasi atau tidak dilaksanakan. Nah, di sini ada kesempatan untuk itu mahasiswa bisa langsung mengaplikasi keilmuannya itu terhadap peristiwa-peristiwa yang dilaporkan kepada masyarakat. Misalnya anak-anak korban kekerasan,
bisa langsung bertatap muka dan memberikan katakanlah nasihat-nasihat ya, anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Bisa diteliti masalahnya apa? Bisa diteliti masalahnya, akar masalahnya, sehingga bisa melakukan disesuaikan dengan teori. Betul itu. Jadi saya kira disinilah kesempatannya. Jadi semua kawan-kawan mahasiswa diberi peluang untuk mengaplikasi ya keilmuannya dengan kasus-kasus yang dilaporkan ke masyarakat. Sekali lagi, ini bisa diaplikasikan dalam persoalan-persoalan pelanggaran hak anak, misalnya anak korban kekerasan, baik seksual, perdagangan anak, perlakuan salah, diskriminasi, pengasuhan, dan sebagainya. Saya kira itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak terbuka untuk kawan-kawan mahasiswa. Silakan datang untuk menjadi relawan gerakan perlindungan anak, begitu, bahkan mungkin penelitian dan seterusnya. Baik Pak Aris. Terakhir nih Pak, boleh kasih harapannya kepada teman-teman mahasiswa mungkin yang masih ragu-ragu, masih bingung seperti apa aja yang harus dipersiapkan sebelum jadi relawan. Boleh dikasih Pak pesan-pesannya Pak? Iya, yang pertama tentu Komnas Perlindungan Anak terbuka untuk masyarakat, khususnya kawan-kawan mahasiswa, untuk mengaplikasikan keilmuannya yang ada di kampus, mungkin juga penelitian dan sebagainya, yang langsung berhadapan dan ikut memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dilaporkan kepada masyarakat. Jangan ragu, Komnas Perlindungan Anak akan memfasilitasi kawan-kawan mahasiswa dengan terbuka. Kemudian kita lakukan juga seperti diskusi-diskusi intensif, tematik terhadap persoalan-persoalan yang dilaporkan masyarakat. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak selalu ada untuk anak Indonesia, termasuk juga selalu ada untuk kawan-kawan mahasiswa. Jadi nggak perlu takut dan ragu lagi nih Pak? Nggak perlu takut, sekali lagi bahwa kita menyadari betul bahwa kampus harus dijadikan basis gerakan perlindungan anaknya. Lalu Komnas Perlindungan Anak harus menjadi basis aplikasi keilmuan dari kawan-kawan mahasiswa. Itu prinsip dasarnya sehingga anak Indonesia bisa terlindungi. Setuju, luar biasa Pak Aris. Terima kasih Bayu atas waktu dan kesempatannya ya Pak. Terima kasih Bayu. Ya, sama-sama. Ini menjadi penjelasan juga untuk sahabat anak Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa untuk dapat terjun langsung di dalam dunia perlindungan anak. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Terima kasih Bayu. Nah, itu dia tadi keseruan kegiatan kita pada hari ini. Jangan khawatir, masih banyak konten-konten menarik dan juga seru di YouTube channel Komnas TV Anak. Makanya jangan lupa dukung dengan cara like, share, subscribe, dan juga komen di YouTube channel Komnas TV Anak demi kepentingan terbaik anak Indonesia. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.